Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Datang dengan hati yang haus, hati yang rindu akan Tuhan. Firman Tuhan berkata, seperti rusa yang haus, yang merindukan sungai, demikianlah jiwaku ya Tuhan, merindukan Engkau. Mari kita datang kepada Tuhan, bukan karena kewajiban, bukan karena kebiasaan, rutinisme, tapi karena hati kita haus, hati kita rindu, jiwa kita merindukan Tuhan, sumber kekuatan, sumber kehidupan buat setiap kita. Mari saudaraku, saya berikan kesempatan untuk mempersiapkan hati kita. Kita berdoa, kita buka hati, kita mengundang Tuhan untuk hadir, masuk, menguasai kehidupan kita, menguasai tempat ini, menguasai dimanapun kita berada. Allah bersemayam di atas pujian umatnya, Allah bersemayam di tengah-tengah kita. Dia berjanji 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir tengah-tengah mereka. Dan kalau Tuhan hadir, sesuatu pasti terjadi, saudara. Terima kasih Tuhan, mari Tuhan, kami rindukan kehadiran-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari berikan nyanyi pujian kita, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar ya Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Sekali lagi, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Katakan kepada Dia, saudaraku, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian. Amin, haleluya. Tuhan, nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak puji. Kumuliakan nama-Mu ya Tuhan, kumuliakan nama-Mu. Sama-sama saudaraku, Tuhan, mulia nama-Mu. Amin. Tuhan, katakan kepada Dia, nama-Mu besar dan layak dipuji. Kumuliakan, oh haleluya. Tuhan, mulia nama-Mu, oh, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Sekali lagi, ku tinggikan nama-Mu ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu. I exalt your name Jesus, Tuhan, exalt to your name Jesus. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak
layak dipuji. Mari sama-sama umat Tuhan kita tinggikan namanya. Ku tinggikan namamu Tuhan, mulia namamu. Amin. Tuhan, namamu besar dan layak. Versi Inggrisnya, versi aslinya. Singing praises to your name, oh God. Oh God, praises to your name, praises to your name, oh God. Oh God, for your name is great, for your name is great and worthy and to be praised, to be praised. Singing praises to your name, oh God, oh God, praises to your name, to your name. Oh God, for your name is great and glory to be praised. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Kita berikan nyanyian pujian yang terbaik kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Yesus. Kami persembahkan pagi hari ini, kami naikkan hari ini, karena kami tahu namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi kita mau katakan bahwa nama Tuhan kita besar. Haleluya. Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Namamu besar, namamu ajaib, namamu mulia, namamu tinggi. Haleluya, lebih tinggi dari langit. Haleluya, Jesus. Kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan buat namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ngucap syukur. Kita bersyukur punya Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menyatakan diri kepada kita, sehingga kita dapat mengenal sampai kepada Allah yang benar, yaitu Bapa di sorga. Dan kita menjadi anaknya, dan kita mewarisi kerajaannya, dan kita akan hidup kekal bersama-sama dengan Dia. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur. Dan selama kita hidup di dunia, kita percaya Dia selalu bersama kita. Dia selalu menyertai kita, tidak pernah tinggalkan kita. Damai sejahtera, kedamaian, ketenangan, sukacita selalu bersama kita, yang dilimpahkan oleh Bapa di sorga. Ucap syukur.
Mari pelan-pelan kita bangkit berdiri kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, dan percaya hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang, amin, berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, amin, berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku, ya Tuhan, di saat tak sanggup lagi. Oh, amin. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu ya Tuhan. Oh, begitu ajaib memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan Tuhan. Hatiku tenang, sekali lagi saudaraku, hatiku tenang. Kita percaya ketika kita berada dekat dengan Tuhan, hati kita tenang. Kita akan mendapatkan jawaban dari setiap apapun yang menjadi persoalan hidup kita, tantangan hidup kita. Berada dekatmu, Kau yang Dia pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat di saat aku tak sanggup lagi. Oh, lagi di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu Tuhan. Oh, begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju, mari kita memandang kepada Dia, tertuju kepada Dia yang memandang kita penuh kasih. Kasih-Mu Tuhan, pertolongan-Mu ya Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah di saat aku tak sanggup lagi. Oh, di situ tanganmu bekerja. Oh ya Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah kini mataku, amin, tertuju padamu. Aku rasakan kasih-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib.
ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tidak mampu lagi, tak sanggup, tetapi karena hatiku sudah terpikat kepadamu, hatiku sudah terikat kepadamu. Apapun yang terjadi, apapun yang dihadapi Tuhan, kami memandang kepadamu ya Tuhan, sumber hidup kami, sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber berkat kami. Oh haleluya. Kini mataku ya Tuhan, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Kini mataku tertuju. Sekali lagi, mari kita arahkan mata kita. Kini mata rohani kita, saudaraku, tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ya nalamasya kanalamaso. Kinalamanalamasy kinalamase. Ikinalamaso ya nalamase. Kiralamaralamasy kiralamaralamaralamaralama. Kiralamasy kiralamalamalamalamalama. Kinalamasy kinalamaso. Mari mata kita tertuju kepada Tuhan. Bukan mata jasmani, saudaraku. Mata jasmani tidak bisa melihat Tuhan kecuali oleh kemurahannya. Tetapi mata rohani kita arahkan kepada Tuhan. Untuk kita bisa memandang Dia, memandang kepada kemuliaannya, memandang kepada kebesarannya, memandang kepada kuasanya, memandang kepada kasih-Nya. Oh, ku pandang keindahan-Mu ya Tuhan, the beautiful of your holiness. Jangan pandang masalahmu, jangan melihat kekurangan-kekuranganmu, jangan melihat situasi sekitarmu yang mungkin tidak menguntungkan kamu. Tapi pandanglah kepada Dia. Pandang Bapa yang penuh cinta, penuh kasih buat setiap anak-anaknya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, terima kasih. Oh Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu ya Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Amin. Benar Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan-Mu Tuhan. Kini mataku
tertuju padamu. Kini mataku tertuju. Sekali lagi katakan haleluya. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus yang telah datang dalam hidup kami, hadir dalam hidup kami, menyatakan dirinya, pribadinya, sehingga kami bisa mengenal Allah yang benar, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Bukan Allah yang nun jauh di sana, bukan Allah yang tidak dikenal, tetapi Allah yang dekat, yang hadir dalam hidup kami, bahkan tinggal di dalam kami melalui Roh-Nya yang kudus. Terima kasih, kami mengucap syukur dan memberkati ibadah kami ya Tuhan, dari awal sampai akhir. Memberkati yang hadir ibadah di gedung gereja ini, berkati yang hadir di rumah masing-masing mengikuti ibadah melalui tayangan video ini. Memberkati ya Tuhan. Tuhan menjamah mereka dimanapun mereka berada. Setiap mereka yang melihat, yang mendengar firman-Mu diberitakan, mereka dapat merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah mereka, merasakan jamahan-Mu Tuhan dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus kami percaya Allah yang kami sembah, Immanuel, Allah yang bersama, menyertai, tinggal di tengah-tengah umat-Nya, di dalam setiap hati umat-Nya, anak-anak-Nya. Dan itulah Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang percaya Dia ada bersama kita, katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Puji Tuhan ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan saya akan terus mengajak kita belajar firman Tuhan. Sebenarnya tanpa sadar kita ini terus belajar tentang tema dari gereja kita, saudaraku ya, di mana ada 3 kalimat ya, statement yang bukan kalimat sebenarnya, satu ungkapan yang istilah yang kita sering dengar ya, dan saya harap itu bisa saudara ingat terus, dan itu ada di firman Tuhan, dan itu akan menjadi tuntunan buat kita ya, yaitu yang pertama adalah istilah atau ungkapan tentang manusia baru. Ya, katakan sama-sama 1 2 3, manusia baru. Ya, sudah belajar terus. Jadi manusia baru itu adalah manusia ya yang sudah dilahirkan kembali, sudah lahir kembali. Ya, jadi baru. Yang baru bukan tubuhnya ini ya, tapi yang baru hatinya atau rohnya. Ya, nanti kita akan perdalam lagi ayatnya, saya tunjukkan pelan-pelan. Kita sudah belajar banyak ayat ya, tapi nanti saya akan tunjukkan satu ayat yang jelas mengatakan kita diberi hati yang baru, roh yang baru. Jadi manusia baru, itu melalui proses yang disebut kelahiran kembali. Nah, setelah lahir baru, jadi manusia baru, kita bertumbuh. Nah, istilah yang kedua ini, ya harus, kenapa saya beritakan terus, ini supaya ingat ya, nyentel gitu ya, nyantol. Yaitu menjadi manusia rohani. Katakan manusia rohani, 1 2 3, manusia rohani. Ya, jadi manusia baru ini kalau bertumbuh menjadi manusia rohani. Kalau enggak bertumbuh, ya menjadi manusia apa? Kita sudah sering belajar. Manusia apa? Duniawi. Ingat pneumatos sama sarkikos. Ya. Nah, kalau ada rekaman gini kan bisa diulangi, enggak tahu kok bayang berapa. Ya, pneumatos sama sarkikos. Kita ini itu di 1 Korintus 3 ya. Bahasa Yunaninya kamu menjadi manusia rohani kan, pneumatos. Jangan manusia duniawi, sarkikos, daging, manusia daging. Jadi ketika jadi manusia baru kita akan bertumbuh jadi manusia rohani. Itu yang diharapkan firman Tuhan. Kalau enggak bertumbuh kita jadi manusia daging atau duniawi. Jadi enggak usah heran kalau ada yang anak-anak Tuhan kok hidupnya masih daging, hidupnya masih duniawi, hidupnya kok masih dalam dosa. Bukan berarti dia, ya ini kita perlu belajar ya,
Ya, kita sudah jadi anak Tuhan bukan berarti terus kita tidak bisa berbuat dosa. Memang dosa kita sudah diampuni, dihapuskan. Ya, tetapi selama kita masih menjadi manusia daging, ya akan terus jatuh bangun dalam hidup dosa. Makanya kenapa Alkitab mengajar kita untuk bertumbuh menjadi manusia rohani, ya saudaraku ya. Dan nanti itu tambah lagi bertumbuh manusia yang sempurna. Manusia rohani itu kalau terus dikerjakan ya manusia rohani terus bertumbuh itu akan sempurna atau di sini disebut juga serupa dengan Tuhan Yesus. Dan itu berapa waktu ini saya khotbah tentang serupa dan segambar dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Maksudnya apa? Saya tunjukkan berapa waktu ini ya tentang penciptaan ya, sudah khotbah berapa kali. Di mana dari semua ciptaan Tuhan ini hanya satu ciptaan yang diciptakan menurut rupa dan gambarnya Allah. Lainnya enggak, gitu loh. Ya, hanya satu yang diciptakan ya. Kejadian 1 26 27 baiklah kita menjadikan manusia. Lah ini yang disebut. Menurut gambar dan rupa kita, rupanya Allah. Yesus Tuhan merencanakan manusia seperti itu, sudah saya khotbahkan kan. Lah itulah yang disebut kenapa itu rencana Allah yang kekal. Sejak semula Tuhan itu merencanakan kita diciptakan itu serupa dan segambar dengan Dia. Nah, ketika manusia jatuh dosa, kalau itu dibalik ya, manusia dikatakan Roma 3:23 secara sederhana, ayat itu biar singkat ya. Manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi yang disebut serupa dan segambar dengan Allah, manusia itu memiliki kemuliaan Allah. Nanti saya akan tunjukkan ayat-ayatnya, mencerminkan kemuliaan Allah. Tetapi karena jatuh dosa, Roma 3:23 di situ dikatakan telah kehilangan kemuliaan Allah. Gambar dirinya Allah hilang. Jadi manusia yang dulu, kalau pakai bahasa sederhana lah ya, ini kan bahasa teologi, bahasa Alkitab ya. Saya pakai bahasa sehari-hari. Kalau dulu sejak awal manusia diciptakan mirip Tuhan, seperti Tuhan, tetapi setelah jatuh dosa, manusia hilang kemiripannya dengan Tuhan gitu. Sudah enggak mirip lagi gitu loh kira-kira. Ya, enggak mirip lagi. Sudah hilang kemuliaan Allah gitu loh. Nah, makanya Yesus datang ya untuk menebus dosa kita, mengampuni kita, menyucikan kita, mengembalikan kita ya, memulihkan hidup kita supaya kembali kepada rencana Allah yang semula ini. Untuk kita serupa dengan Allah. Itu berapa khotbah seperti itu ya, kalau kesimpulannya seperti itu. Nah, coba sebelum saya masuk lebih dalam ya, saya mau mengingatkan sedikit ini saudaraku. Ini juga perlu, pelajaran ini saudara perlu ngerti. Saudara bisa membedakan ya bahwa manusia itu, dengar baik-baik, konsentrasi ya. Manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambarnya Allah. Tetapi manusia itu bukan rupa dan gambarnya Allah, saya ulangi. Manusia bukan rupa dan gambar Allah, tapi seperti atau menurut rupa dan gambar Allah. Saya sudah ngajarkan, kalau gitu rupa dan gambar Allah itu siapa? Supaya kita tidak keliru. Tuhan Yesus. Ayatnya di mana? Ya nih, coba 2 ayat saja. Kolose, sambil diinget-inget lagi, ini sambil belajar lah. Ya, sambil belajar. Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 ayat 15. 16. 15 benar. Ia adalah, ini Tuhan Yesus. Baca atasnya saja. Ia adalah gambar Allah. Yesus itu adalah gambarnya Allah yang tidak kelihatan. Allah yang tidak kelihatan jadi tergambar itu loh. Oh, iki to Allah itu lah di dalam Yesus. Kira-kira begitu. Ada lagi. Ini kalau saya Efesus 2 ayat 5. Efesus 2 ayat 5. Efesus 2 ayat 5. 6 mungkin ya. Filipi kok Efesus. Filipi 2 ayat 5, makanya kok beda. Filipi 2 ayat 5, ini benar ini. Filipi 2. Filipi 2 ayat 5. Lah. Ini ayat 6-nya berarti, ayat 6-nya. 1, 2, 3. Yang walaupun dalam rupa Allah. Ini ayat yang dimaksud Yesus ya. Yesus itu tadi dikatakan Kolose 1:15 adalah gambarnya Allah. Di dalam Filipi 2 ayat 6 adalah
rupanya Allah. Ya, dia adalah rupanya Allah, dia adalah gambarnya Allah, ya toh. Ayat satu lagi biar tahu, Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3. Jadi supaya Anda mantap ngerti bahwa kita ini diciptakan itu menurut rupa dan gambar Allah, itu maksudnya apa sih? Ya, pengertian ayatnya itulah 1, 2, 3. Ibrani 1 ayat 3. Iya, Tuhan Yesus adalah apa, saudaraku? Cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Loh, ya. Jelas, bukan saya ngomong, Alkitab yang menjelaskan Tuhan Yesus itu adalah, bahkan di sini ditambahi cahayanya kemuliaan Allah. Saya sering kalau dalam penginjilan, ya kalau menginjili orang-orang yang belum percaya Yesus ya, agama-agama yang lain terutama, kalau mau menggambarkan ya seperti ini, matahari gitu kira-kira ya. Ya Yesus itu sinarnya gitu. Jadi kita ini enggak bisa menjangkau matahari, saudara bisa, enggak ada yang bisa sampai ke matahari, belum dekat sudah kobong, terbakar saudara. Orang itu paling banter sekarang baru ke Mars, ya nanti paling dekat itu apa? Merkurius paling dekat sama matahari. Enggak mungkin terlalu panas di situ ya. Mungkin ya semakin mendekati matahari semakin berbahaya, bisa terbakar. Ya, jadi makanya kita ini walaupun tidak bisa datang kepada matahari, tetapi kita bisa menikmati matahari itu melalui apa, saudaraku? Sinarnya gitu loh. Makanya itu digambarkan Yesus adalah sinar atau cahaya kemuliaan Allah. Anda bisa menikmati matahari melalui sinarnya, cahayanya. Dapat vitamin apa? Bukan vitamin D sebenarnya apa? Dia itu mengubah saya enggak seberapa ahli ya. Dia mengubah provitamin D dalam diri kita. Jadi pro itu sebelum jadi vitamin itu kayak ketika sinar matahari bisa mengolah. Makanya orang yang jalan-jalan di sinar matahari itu, tapi bukan yang jam 12, jam 1 siang ya, bisa gosong semua ya. Yang jam 9 gitu ya, 9, 10 lah gitu ya. Itu kalsium apa pokoknya vitamin D apa tubuh itu jadi sehat. Itu salah satu aja. Belum apa saudaraku, virus-virus, bakteri itu mati. Jadi banyak yang bisa kita nikmati dari matahari. Tetapi kita tidak bisa menikmati secara langsung karena matahari itu berbahaya buat kita. Tetapi kita bisa menikmati matahari itu melalui sinarnya. Amin, saudaraku. Melalui cahayanya kita bisa nikmati kehangatannya. Kita bisa menikmati terangnya sehingga kita saudaraku tidak dalam kegelapan. Itulah digambarkan seperti itu Tuhan Yesus itu. Ya, itu seperti Bapak Gereja Anastasius ya. Dikatakan Yesus itu adalah cahaya ya, seperti sinar matahari yang keluar dari matahari. Puji Tuhan ya. Inilah Yesus Kristus itu, Allah yang kita sembah. Amin, saudaraku. Sehingga di khotbah yang terakhir enggak salah, saya tunjukkan ayat Roma pasal 8 ayat 29. Itulah kenapa tema kita sebetulnya saudaraku ya. Gereja kita ini tema kita di Roma 8:29 ini yang telah jadi manusia baru, manusia rohani menuju kepada manusia yang sempurna. Manusia sempurna itu apa? Seperti Yesus. Karena Yesus itu manusia sempurna. Ya, Adam itu bukan manusia sempurna. Itu bayangan dari manusia sempurna Yesus. Adam itu bayangannya, bisa jatuh. Kalau Yesus dikatakan firman Tuhan, ya, dia tidak pernah berbuat dosa, ya, tidak berbuat dosa, ya, walaupun dicobai seperti kita. Roma 8:29. Dan itulah kenapa Tuhan mau mengembalikan kita kepada rencana yang semula. Manusia sudah jatuh, kehilangan kemuliaan Allah. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka sudah saya khotbahkan ini kan, dari semula itu bahkan sebelum dunia dijadikan, diciptakan, kita sudah dipilih. Ya, di hatinya Tuhan, di pikirannya Tuhan, di rencana Tuhan minggu lalu itu ya. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa, saudaraku? Ini dari semula, menjadi serupa dengan gambaran siapa? Anaknya. Yaitu yang dimaksud Yesus Kristus ya, dan selanjutnya. Lah, anaknya ini kan Yesus Kristus tadi, saudaraku. Yesus ini tadi kita sudah belajar, dia adalah rupa Allah. Dia adalah gambar Allah. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dia adalah gambar wujud Allah. Jadi Yesus ini yang ketika kita diciptakan, iki loh seperti Yesus ini gitu loh, sebagai wujud Allah yang gambarnya Allah dan rupanya Allah. Ini yang rencana Tuhan. Dan saudara perlu mengerti hal inilah. Kita akan belajar hari ini, saudaraku ya.
untuk sebenarnya kita sudah mengarah kepada manusia yang sempurna, serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudaraku, dan minggu lalu ya saya khotbahkan tentang kasih ya. Tuhan Yesus itu di Kersel hari kemarin ya, Kamis, puji Tuhan ya, keluarganya Bu Untung lengkap. Saya bersyukur ya, wah bisa keluarga besarnya Bu Suparmi ya, lengkap semua ya, kita kemarin belajar tentang kasih. Maksud saya begini saudaraku, coba renungkan kalimat ini saudaraku. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa manusia, dengar baik-baik ya, diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Jadi yang dicontoh itu, kiblatnya itu contohnya, patternnya, polanya yang ditiru itu adalah polanya Allah gitu ya. Jadi misalnya kalau kita mau buat lukisan, ya kita mau melukis misalnya HP ini saudaraku ya di depan ini atau ini aja yang atau keyboard ini kita mau lukis. Nah, ini contoh, ini aslinya. Ini yang dicontoh, seperti kita buat gambar yang seperti keyboard ini. Nah, kira-kira begitu. Jadi manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambarnya Allah. Rupa dan gambar Allah manusia dibuat, dijiplakkan gitu loh, seperti aslinya gitu loh. Nah ini akan jadi pertanyaan saudaraku ya, kita akan belajar. Itu penjelasannya luas banget. Ya, saya tadi di mobil sempat sharing-sharing sama Nyonya. Ini tapi nanti saya ambil satu karena kalau terlalu luas banyak banget ya. Contohnya begini misalnya. Alkitab itu berkata Allah itu roh. Tuhan itu apa saudaraku? Roh. Nah, katanya kita diciptakan menurut. Nah, kalau keyboard itu gambarnya begini, aslinya begini, kita gambar ya kita buat semirip ini gitu. Lah kalau Allah itu roh, lah kita kan diciptakan menurut rupa dan gambar Allah yang adalah roh. Jadinya kok begini? Pernah mikir enggak, saudaraku? Loh, mikir enggak? Allah itu roh. Loh, Anda diciptakan menurut rupa dan gambarnya Allah. Kok jadinya begini? Kan ini roh atau bukan? Ini apa ini? Tubuh loh. Nah itu nanti bisa kita, berarti yang dimaksud serupa dan segambar dengan Allah itu bukan ininya, bukan tubuhnya. Jangan salah, Yesus kan manusia. Lah ini keliru, saudara. Kalau pemahamannya berarti Yesus itu dulu kan belum jadi manusia. Ayo, ini belajar kritis, saudara, belajar teologi. Yesus belum jadi manusia. Amin, saudaraku. Yesus jadi manusia itu pada waktu Natal itu kan, peristiwa Natal. Waktu itu kan belum jadi manusia waktu Adam diciptakan. Kalau waktu nemui Abraham, Yakub, para bapak leluhur, para nabi itu teofani namanya, belum jadi manusia, penampakan diri Allah dalam wujud manusia, tapi belum jadi manusia. Jemaat Tuhan harus cerdas di gereja sini. Amin, saudaraku. Jadi jangan salah ya. Yesus jadi manusia pada waktu turun ke dunia pada waktu Natal. Kalau enggak gitu, saudaraku, maaf nanti kita mirip agama lain. Ya, agama lain itu juga mempercayai dewanya itu, ya sebut dewa berarti kan Anda ngerti agama apa. Itu menjelma jadi manusia berkali-kali. Pernah jadi Sri Rama, pernah jadi Dewa Wisnu itu ya, pernah jadi Sri Rama, pernah jadi siapa ini yang pernah cerita wayang dah. Siapa yang Rama dan Sri Rama ya sudah, terus jadi yang Pandawa itu yang penasehatnya itu bukan pendawanya, yang penasehatnya Krishna gitu kan. Itu saudara ngertinya kan dua, saya pernah lihat YouTube 10 kan, ada dasa apa itu loh. Ada sebelumnya tuh pernah jadi Narasinga apa itu. Ya ini yang jadi manusia ini kan pernah berkali-kali lah singkat cerita. Nah nanti kalau kita seperti itu pemahamannya, Yesus pernah, itu kan sudah jadi, belum, nanti kita keliru. Allah pernah menjadi manusia, menjelma jadi cuman sekali. Dalam diri Yesus ini enggak gitu kan berkali-kali, siapa yang disembah? Makanya orang saudara kita itu menyembah, bisa Sri Rama ya disembah, siapa ini? Krishna ya disembah karena dianggap perwujudan itu. Kalau kita enggak, nanti jadi siapa enggak ya. Jadi saudara perlu ngerti itu. Jadi waktu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, Yesus belum jadi manusia. Sehingga bukan berarti Anda membayangkan loh ini diciptakan seperti Yesus waktu manusia, belum. Berarti yang dimaksud serupa dan segambar dengan Tuhan itu bukan fisiknya ini, bukan tubuhnya ini. Kalau Allah itu roh, berarti yang serupa dengan manusia itu terdiri dari apa? Kita udah belajar kan? Bukan cuma tubuh, tapi juga punya apa? Jiwa dan punya roh. Kalau Allah itu roh, berarti yang serupa dengan Allah itu apa? Rohnya gitu loh. Kita kan udah belajar, makanya roh manusia itu
setelah dilahirkan kembali ya, kalau manusia waktu jatuh dosa, rohnya itu mati, terhilang istilahnya, macam-macam sebenarnya. Kehilangan kemuliaan Allah, terhilang terputus hubungan dengan Allah. Tapi waktu lahir kembali jadi manusia baru, rohnya dilahirkan kembali. Lah itulah yang serupa dan segambar dengan Allah. Kan sudah sering saya khotbahkan. Makanya jangan heran kadang-kadang ya kita jadi anak Tuhan kok masih tergoda duniawi, hawa nafsu. Saya sudah ajarkan, dosa itu tinggalnya di mana? Dalam tubuh. 1 Yohanes 3 kalau saya jelaskan, saya pernah khotbahkan itu, di dalam yang roh kita ini sudah tidak bisa berbuat dosa lagi. Karena ini serupa dengan Tuhan, dilahirkan apa yang dari daging dilahirkan daging, apa yang dilahirkan roh dari roh. Serupa dengan Tuhan. Makanya saudara itu sederhananya begini loh, di dalam diri Anda dan saya ada satu bagian yang sempurna, yang dari Allah, yang serupa dengan Allah. Amin saudaraku. Makanya kalau ada istilah kita ini sudah sempurna atau belum, jawabannya tuh kadang ya sudah diselamatkan belum, sudah sudah baru atau belum. Kadang-kadang cara berpikir kita kan, kelakuanku masih begini, apa aku sudah jadi manusia baru kan? Karena ukuran kita kan kelakuan, perbuatan, ternyata aku ya masih banyak buruknya, jeleknya gitu loh. Lah, makanya saya kasih istilah sudah, sedang, akan. Yang sudah sempurna itu apa? Ini penting saudaraku, yang sudah supaya Anda enggak minder. Iblis itu nanti akan mengacau kita. Kamu ini katanya anak Tuhan, hidupmu jelek, buruk. Kamu ini penuh dosa, kamu ini kudisan. Kamu ini enggak kudus tapi kudis kamu ini kotor, kamu ini najis. Apalagi perbuatan kita ya maaf ya. Saya ini baru awal-awal bertobat ya enggak langsung tiba-tiba terus bisa. Gak ada, baru bertobat terus kayak hidup kayak malaikat. Maaf, saya yakin mesti ada proses. Saya tidak percaya kalau, saya sampai hari pun tidak percaya kalau orang tidak pernah berbuat dosa. Berbuat loh ya. Saya sudah ngajarkan kita sudah tidak lagi di dalam dosa. Dosa tidak ada, dihapuskan. Tapi berbuat masih bisa. Beda, itu sudah saya jelaskan, nanti panjang malah. Ketika Anda dalam kelemahan, ketika Anda jatuh mungkin, kalau Anda tidak mengerti kebenaran ini, Anda akan tertuduh. Iblis akan pakai ini untuk membuat Anda lemah. Saya senang Pastor Kong pernah ngasih contoh ya, sebelum saya masuk lebih dalam. Pernah ngasih contoh bagus. Ya. Ikan itu tinggalnya di mana, saudaraku? Air ya, pokoknya entah laut, entah sungai. Berarti ikan itu hidupnya di laut atau di sungai, berenang. Saya mau tanya, kita bisa renang enggak, saudaraku? Kita waktu berenang, kita di darat apa di air? Ya di air, di kolam renang, di sungai. Lah waktu kita masuk di air, saya mau tanya, apakah kita ikan? Bukan, kita tetap manusia, tapi lagi sedang ada di dalam air. Tapi kita ini tetap manusia. Orang yang berdosa ya begitu. Ini Pastor Kong kan pernah ngajar gitu, salah satu contoh sederhana. Jadi waktu anak Tuhan berbuat dosa, dia tetap anak Tuhan. Tapi anak Tuhan yang lagi sedang berbuat dosa. Ya manusia duniawi itu belum menjadi manusia rohani. Paham saudaraku? Supaya Anda ngerti gitu loh. Jadi waktu Anda maaf ya jatuh dosa, berbuat salah, Anda waduh aku sudah kehilangan hak jadi anak Tuhan. Oh iblis ngambil kesempatan. Kamu ini akhirnya tertuduh, akhirnya malah jauh. Enggak. Lah Yesus mati di salib buat apa kalau gitu saudaraku? Tapi ini bukan berarti untuk melegitimasi orang Kristen berbuat dosa, enggak. Supaya Anda ngerti gitu loh. Anda waktu di dalam air, Anda ngerti, saya bukan ikan. Saya lagi berenang. Tapi apakah Anda akan terus hidup di dalam air itu? Saya mau tanya, manusia kalau terus-menerus di dalam air itu jadi apa, saudaraku? Denny manusia ikan? Bukan, itu film zaman saya dulu ya. Denny manusia ikan ya, hidup dalam air ya. Man from Atlantis, mungkin belum lahir semua ini. Ya. Bu Suparmi pernah lihat film itu tak? Enggak mungkin ya. Saya lihat film dulu itu. Lah, kalau manusia di dalam air terus lama-lama bisa koit, karena memang bukan tempat hidupnya. Makanya harus sadar ini walaupun saya sedang berenang, saya sedang di air. Ini bukan tempat hidup saya. Satu kali saya harus kembali ke darat. Itu anak Tuhan yang beneran itu seperti itu. Amin, saudaraku. Jadi ketika kita jatuh, ketika kita salah, ketika keliru melangkah, kita sadar, ini bukan jalanku, ini bukan tempatku.
Tempatku di mana? Di jalan kebenaran. Ya toh. Makanya firman Tuhan di Mazmur kata, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh, jangan berdiri jalan orang berdosa, jangan berjalan jalan orang fasik. Bukan tempatmu itu. Mazmur berapa itu? Tapi tempatmu itu merenungkan firman siang malam ya, melakukan firman. Itu tempat kita. Jadi maksud saya dengan kita belajar ini, saudaraku, Anda sadari hidup Anda gitu loh. Ketika Anda sedang di tempat bukan tempatnya Anda. Ya. Saya pernah main parasailing di Bali. Waktu menikah dapat ini apa? Hadiah ya, apa itu? Bulan madu. Hadiah itu kok hadiah ya, apa namanya itu? Dapat untuk bulan madu dibayarin orang lah kira-kira ke Bali. Berapa hari itu Lin? Lumayan, terus ke Jakarta. Wah. Ya ikut waktu itu lagi tahun berapa itu ya, 21 tahun lalu itu. Sekarang mungkin orang udah biasa ya, para sailing apa parasailing itu. Jadi yang pakai kayak apa nih? Apa namanya ini? Parasut ditarik sama apa namanya? Kapal perahu boot. Jadi bayar, kamu kan enggak mau sebenarnya. Masa enggak berani sama yang bayar itu ya. Ya satu keluarga juga. Akhirnya ya paksain saudaraku, naik, rasanya naik saudaraku. Wah di atas itu di laut saudaraku ya, di pantai Kuta nah salah itu. Bisa ngeri sedap. Itu saya kapan turunnya ini, pengen cepet turun saudara. Karena saya manusia tinggalnya di darat. Saya bukan burung yang tinggal di angkasa apa di udara gitu. Ngeri banget saudara. Mungkin ada yang senang. Pertama senang ya, sendiri sedap. Lama-lama deg-degan juga. Ini kayak saya turun ini apalagi pertama kali saudara ya. Ini bukan tempat hidup saya gitu loh. Manusia enggak bisa hidup di udara. Demikian juga orang yang berbuat dosa. Kalau anak Tuhan beneran, saya ngomong bisa berbuat dosa tapi enggak nyaman. Enggak akan tahan di situ, enggak akan lama-lama di situ. Ini bukan tempat saya, ini sadar. Aku anak Tuhan. Ya, aku anak terang, di tempat gelap, aku bukan anak gelap, aku anak terang. Itu saudaraku maksudnya firman Tuhan. Kita serupa dengan Tuhan Yesus. Ini bukan anaknya Bapa. Kalau seperti ini hidup saya gitu ya. Aku ini harus serupa dengan Yesus. Gitu. Makanya artinya Kristen itu tahu saudaraku, agama. Kita kan Kristen, disebut Kristen. Apa artinya? Sudah sering saya sampaikan kan, pengikut Kristus. Maksudnya apa? Mengikuti hidupnya Tuhan Yesus. Kan dijelaskan di Alkitab, Injil itu Matius, Markus, Lukas, itu kan bagaimana hidup Yesus selama di dunia. Apa yang dia ajarkan, apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, kita teladani itu. Ya, nah makanya sekali lagi serupa dan segambar dengan Tuhan ini adalah yang dimaksud bukan, jangan keliru ya, tubuh fisik kita. Ya karena Yesus pernah Allah jadi manusia, itu kita dibuat seperti itu. Tidak, justru kalau sudah baca Alkitab, justru Yesus itu, Allah itu justru mengambil rupa. Saya ulangi lagi ya, Allah itu waktu jadi manusia, itu mengambil rupa, itu di di Filipi tadi 2, kalau sudah baca 5, 6, dia mengambil rupa manusia. Mengambil rupa manusia, katakan 1, 2, 3, mengambil rupa manusia. Jadi Yesus itu menjadi manusia gitu loh. Allah itu bukan manusia, ini harus pelajari. Tapi waktu datang ke dunia mengambil rupa manusia gitu loh. Ya. Jadi kalau dibuat sederhana justru waktu Allah menjadi manusia itu Allah seperti manusia gitu loh, menjadi seperti manusia. Jadi kalau kita digambarkan seperti Allah itu bukan fisiknya. Tapi apanya saudaraku? Tadi kita belajar rohnya. Lah, saya akan masuk ke sini dengan cepat, kurang 10 menit ya. 15 menitan, 12 menit. Oke, saya akan tunjukkan, saya mau kita belajar tentang roh ya. Tentang roh, tapi waktunya enggak cukup, minggu depan bisa kita lanjut, santai aja, enggak apa-apa. Coba saudara buka ini saudara. Saudara perlu belajar bahwa poin yang pertama, Anda sudah tangkap ya, bahwa yang serupa dan segambar dengan Tuhan di dalam diri kita itu apa tadi saudaraku? Ayo, apa? Roh kita, roh manusia. Ya, jadi ingat Tuhan itu menciptakan manusia itu bukan cuma tubuhnya saja, tapi manusia juga diciptakan rohnya dengan cara dihembuskan, ya, dihembusin nafasnya sehingga terciptalah roh manusia. Ingat ini bukan Roh Kudus loh ya, roh manusia. Katakan 1, 2, 3,
roh manusia. Kan ada Roh Kudus beda lagi. Roh manusia. Oke, kita akan melihat Amsal 20 ayat 27. Coba lihat ini dulu. Amsal 20 ayat 27. Saya akan mengajak kita belajar menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Ini ada caranya. Ini sederhana dulu ya. Nanti kita akan belajar lebih dalam. Nah, ini caranya, saudaraku. Dengan kita mempelajari tentang roh jiwa tubuh ini, kenapa berapa waktu itu saya ajarkan roh jiwa tubuh, ada maksudnya supaya kita bisa ke sini, bisa mengerti untuk menghidupi menjadi manusia yang sempurna nanti seperti Yesus. Itu rencananya. Maaf saudaraku ya, mungkin kita perlu ngerti bahwa gini, saudara jangan tertipu ya. Saya mau tanya, bisa enggak manusia itu sempurna? Nah, ini kan jadi bingung jawab. Bisa enggak manusia itu sempurna? Saya tanya bisa loh ya, bisa atau enggak? Saya enggak tanya diri Anda. Saya mau tanya secara keseluruhan, terutama menurut firman Tuhan. Bisa enggak manusia itu sempurna? Jangan ragu-ragu, bisa enggak? Anda harus ngerti, kalau enggak, karena iblis anak-anak kan enggak bisa kamu sempurna, enggak bisa kamu hidup suci, enggak bisa. Karena apa yang dilihat kenyataan. Makanya tadi saya ngajak, ya, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Yang bait kedua aja. Kini mataku apa? Tertuju padamu. Lah mata kita ini tertuju kepada apa? Kalau kepada keadaan, ya lihat enggak bisa. Aku kayak begini. Karena yang dilihat dirinya, orang-orang sekitarnya mungkin enggak ada yang sempurna. Tetapi kalau Alkitab katakan, manusia itu bisa sempurna. Ya, selain ayat tadi itu, bukankah Yesus pernah berkata, hendaklah kamu sempurna, seperti Bapamu di surga berarti kan Tuhan merintahkan kamu sempurna. Sempurnalah kamu, karena Bapakmu itu sempurna, kamu juga harus sempurna sebagai anaknya. Berarti kan kalau ada perintah itu berarti kan ada kemungkinan, berarti bisa. Nah, masalahnya Anda bisa atau enggak itu urusan prosesnya masing-masing gitu loh. Ya. Amin saudaraku. Makanya nanti kita akan belajar kehidupan proses seperti ini. Ya, nanti secara mendetail. Tapi saya mau kita belajar bagaimana caranya kita menjalani hidup sempurna yang diajarkan oleh firman Tuhan. Dimulai dari roh dulu. Ya, dimulai dari roh. Biar nyentel lagi yang mantep. Katakan roh, 1, 2, 3. Roh. Roh manusia, 1, 2, 3. Roh manusia. Nah, apa roh manusia? Coba baca sama-sama. Ini bukan Roh Kudus loh ya. Roh Kudus adalah rohnya Allah. Roh yang dimaksud ini rohnya manusia. Rohmu, rohku, roh kita. Roh masing-masing punya roh. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Roh manusia adalah apa, saudaraku? Pelitanya Tuhan, lampunya Tuhan, obornya Tuhan bahasa Inggris. Ya. Yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Jadi roh manusia, rohmu itu lampunya, senternya Tuhan. Obornya Tuhan, cahayanya Tuhan, pelitanya Tuhan, ya, yang untuk menyelidiki seluruh hidup kita ini loh. Makanya ada juga ayat yang mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, ya, roh, karena disitulah terpancar kehidupan. Nah, saya kembali ke sini bahwa ternyata gini, sederhananya gini, tidak usah rumit-rumit ya. Ternyata caranya Tuhan menyapa kita, caranya Tuhan bekerja di dalam diri kita, itu melalui apa, saudaraku? Roh manusia. Roh manusia adalah pelitanya Tuhan untuk menyelidiki lubuk hatinya. Jadi Tuhan itu ketika mau menjamah kita, mau berinteraksi dengan kita, mau berkomunikasi dengan kita, itu melalui apa? Roh manusia. Tangkap ini baik-baik. Jadi caranya Tuhan berkomunikasi dengan kita, ini saudara kalau terapkan ini, kembangkan ini, saudara kan belajar yang namanya mendengar suara Tuhan, peka, roh Anda peka. Karena kadang-kadang kita nih, gini saudaraku, maaf ya, banyak orang enggak percaya Tuhan mendengar suara Tuhan. Saya akan buat sederhana begini, saya mau tanya dulu, Tuhan itu bisa bicara enggak? Namanya mendengar kan berarti ada yang bicara. Tuhan itu bisa bicara enggak? Bisa. Lah kalau Tuhan bisa bicara, berarti kan bisa didengar. Ngomong, Tuhan kita enggak bisu gitu loh. Amin saudaraku. Maaf kalau agama lain ngajarnya gimana enggak tahu, cuman kalau kita, Tuhan itu bisa bicara, Allah kita enggak bisu. Cuman masalahnya dengar atau enggak. Lah dari prinsip ini kita bisa belajar, oh ternyata mendengar Tuhan itu ya, ternyata melalui
Roh. Katakan roh, 1, 2, 3. Roh. Nangkep enggak nih saudaraku? Saudara enggak bisa mendengar Tuhan dengan pikiran. Pikiran kita akan penuh dengan logika. Jangan-jangan bisa imajinasi, ada loh orang, kayaknya saya ketemu, kayaknya, jangan kayaknya. Kayaknya ketemu Tuhan itu bisa-bisa imajinasimu, impianmu. Bukan, ini nyata. Tapi Anda harus belajar jadi manusia roh. Makanya kenapa saya giring ke sini, belajar ke sini supaya Anda mulai mendengar. Oh Tuhan itu bicara. Dan kita mendengar. Ada ayat yang lain, ini supaya kita ini gereja ini terutama jemaat di sini mengerti bahwa Tuhan itu berbicara kepada Anda. Amin saudaraku. Masalahnya Anda dengar enggak? Yohanes 10 baca semua itu. Domba yang baik mendengarkan suara gembalanya. Maksudnya Tuhan Yesus. Dan aku memanggil domba-dombaku. Dan mereka akan mendengar suaraku. Jadi domba yang baik mendengar suara gembala. Saya mau tanya, yang selama ini Anda dengar suaranya siapa? Suara gembalamu? Suara Tuhan? Atau suaranya siapa? Suaranya iblis, suara setan, godaan-godaan, suara dunia ini? Domba yang baik mendengar suara gembalanya. Aku memanggil domba-dombaku menurut namanya masing-masing. Aku akan menuntun mereka. Dan mereka akan mendengar suaraku. Ya apa saudaraku? Kita sudah praktekkan ini enggak saudaraku? Sudahkah kita jadi domba yang baik mendengar suara Tuhan? Karena kita berpikir, enggak. Kenapa? Kita enggak ngerti prinsipnya, enggak ngerti caranya. Ternyata Tuhan itu bisa bicara kepada kita. Bisa berkomunikasi dengan kita melalui roh manusia, roh kita. Nah, saya itu ayat lagi biar mantep. Roma 8, mulai ayat 14 ya. Ini coba baca ini, 14, 15, 16. Coba ini. Setelah ini kita tutup aja, karena nanti panjang ya. Minggu depan saya akan lanjutkan. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin, ini rohnya Allah ya, roh Allah memimpin orang, itu disebut siapa? Anak Allah. Jadi orang yang dipimpin oleh rohnya Allah, itu adalah anak Allah. Jangan berhenti di sini, baca selanjutnya. Ya. Caranya Tuhan memimpin gimana? Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan, ini sifat roh itu ya, bukan roh yang memperbudak, yang membuat kamu jadi takut, tapi kamu menerima roh Allah yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Jadi kita jadi anak Allah oleh roh itu ya. Sehingga oleh roh itu kita berseru, oleh roh itu saya dan saudara berseru, jadi yang berseru siapa? Ayo kita, saudara dan saya berseru apa? Ya Aba, Bapa, ini aku. Yang berseru kita, tapi kita bisa berseru karena apa? Karena Roh Kudus, karena Roh Allah yang diberikan pada kita. Lah, sekarang bagaimana kita bisa berseru oleh Roh Allah? Ayat selanjutnya, cara baca Alkitab gitu, cara belajar. 16. Lah, Roh Kudus ini yang membuat kita berseru tadi. 1, 2, 3. Roh itu bersaksi bersama-sama siapa? Dengan siapa? Pikiran kita. Bersaksi dengan akal kita, otak kita. Bersaksi dengan apa? Roh kita. Ayat 16. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi waktu Anda bisa, makanya di dalam 1 Korintus 12 ayat 3. Orang kalau bisa mengaku Yesus itu Tuhan. Ya Allah, ya Bapa. Ya, orang bisa memanggil Tuhan itu Bapa itu harus melalui Yesus. Kalau enggak, nah, coba cari agama yang di luar Yesus ya. Agama enggak bisa manggil Tuhan Bapa, enggak boleh. Paling gitu ya. Ya ponaanku. Gitu. Enggak ada yang manggil Bapa gitu. Enggak ada, malah enggak ada yang berani. Cuma orang Kristen ini aja yang luar biasa. Manggil Tuhannya itu ya Aba, ya Bapa. Kok bisa kita berseru itu? Karena Roh Kudus, Roh Allah. Rohnya Allah mimpin kita. Lah caranya mimpin gimana? Gimana? Bagaimana caranya roh itu, roh Allah memimpin kita bisa memanggil ya Aba, ya Bapa? Rohnya itu kerjasama. Tadi bersaksi bersama-sama dengan siapa? Roh kita. Join. Sama roh kita. Nah tadi ayat di awalnya masalah roh manusia itu pelitanya Tuhan. Jadi Tuhan itu kalau dibuat sederhana lah ya, menjamah kita, bekerja dalam hidup kita, menjangkau kita, berbicara kepada kita melalui apa saudaraku? Roh kita.
Yang sudah sempurna ini. Walaupun tidak menutup kemungkinan kita bisa dengar suara Tuhan secara audible ya zaman para nabi dulu ya. Kalau sekarang sih jarang lah. Ya walaupun itu bisa, tapi secara keseluruhan Tuhan itu cara kerjanya itu kecuali mujizat yang penampakan yang tapi secara umum cara kerja Tuhan itu seperti ini kepada umatnya gitu loh. Amin saudaraku? Nangkep. Jadi makanya Anda harus persiapkan roh Anda gitu loh. Ini tempat Tuhan ngomong. Ini tempat Tuhan mimpin aku ini gitu. Makanya orang sepinter apapun belum tentu dipimpin Tuhan. Orang pinter bisa keblinger. Hitler itu apa bukan pinter, membunuh orang begitu banyak. Dia merasa dipimpin Tuhan otaknya. Ya toh? Tuhan enggak bisa mimpin melalui otak. Bukan karena Tuhan enggak mampu, cara kerjanya Tuhan bukan gitu. Karena yang serupa dan segambar dengan Tuhan, yang senafas dengan Tuhan dalam bagian diri manusia adalah apa saudaraku? Roh manusia. Mulai nangkap saudaraku? Mulai nangkap, amin? Maksudnya apa? Inilah kalau kita mau ke tema serupa dengan Tuhan Yesus. Bagaimana Anda bisa sempurna? Bagaimana Anda bisa serupa? Yaitu dimulai ketika Anda mengizinkan rohmu dikuasai, rohmu dipimpin, rohmu dibawa bersama-sama oleh Roh Kudus untuk menyadari, untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan. Itulah belajar menjadi, ini baru satu bagian saudaraku, ini mungkin satu bagian aja belum selesai karena waktu ya, minggu depan kita akan lanjutkan. Tapi poin ini Anda tangkap baik-baik. Ya, Anda perlu peduli ya pada manusia rohmu. Bukan cuma manusia lahiriah tubuhmu, bukan juga cuma jiwamu pribadimu. Supaya rohmu, jiwamu, tubuhmu terpelihara sempurna, itu ada sering belajar. Dan itu dimulai dari roh. Jadi cara kerjanya Tuhan untuk memimpin Anda dan saya. Cara kerjanya Tuhan untuk menyempurnakan Anda dan saya. Cara kerjanya Tuhan adalah melalui menjamah, memimpin, berinteraksi dengan apa? Roh manusia. Lah masalahnya ada pertanyaan nanti. Kalau Anda tidak menyadari rohmu, rohku ini sengendi toh. Tubuhmu kok sadar, kesadaran akan tubuh sadar. Kesadaran lingkungan sadar, kesadaran jiwamu sadar. Iki lho aku ngerti jenengku Agung. Namaku ini, istriku ini, sadar. Lah rohmu ini yang mana? Lah ini kan masalahnya. Kalau engkau tidak belajar mengerti rohmu, tidak menyadari kenyataan rohmu, manusia rohani, roh manusiamu, kau akan sulit untuk mengerti ini. Makanya ini gampang-gampang susah. Tapi saya akan terus ajarkan dan akan bimbing, tidak usah takut. Sampai Anda nanti bisa betul-betul. Kita akan belajar sama-sama lah ya, saya tidak mau merasa paling hebat. Tapi ini firman Tuhan, ayo kita belajar sama-sama. Ayo kita hidupi sama-sama, kita hidup di dalamnya. Dan kita akan dipimpin oleh Roh Allah. Ya, untuk kita menjadi hidup sebagai anak-anak Allah. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita nyanyikan ya Aba, ya Bapa, ini aku anakmu. Biar sekarang gini, ini latihannya saudara, ini sebenarnya latihannya. Sambil kita nyanyi. Nyanyi itu kan mulut kita ya, ini bagian tubuh kita, mulut. Kemarin Kersel belajar anggota-anggota tubuh ya. Satu tubuh tapi berbeda-beda anggota. Lah, nyanyi enggak pakai telinga saudaraku. Nyanyi enggak pakai mata, gimana nyanyi pakai mata? Nyanyi pakai mulut, ini anggota tubuh. Ya, terus engkau jadi tubuhmu nyanyi, mulutmu menyonyo, menyanyi, membuka mulut, keluar suara, tubuh pakai memuliakan Tuhan nyanyi kan. Terus jiwamu, akal budimu kan hafal lagunya. Ya Aba, hafal kan. Kalau kamu enggak punya pribadi, kamu kayak orang hilang ingatan kan bahaya. Makanya orang gila suruh nyanyi nggak bisa. Karena pribadinya terganggu ya, jiwanya makanya terganggu jiwanya kan. Jiwa kita sehat, amin. Lah, mulut kita nyanyi, jiwa kita, pribadi kita sadar akan lagu ini, kata-katanya. Itu jiwa, tubuh sama jiwa sedang memuji Tuhan. Tapi tahu enggak rohmu? Nah ini sering orang Kristen berhenti di mulutnya saja yang nyanyi, jiwanya saja hafal lagunya, tapi enggak sampai ke rohnya. Kalau buat sederhana enggak sampai ke hatinya, sentuh hatinya. Dan hati-hati bedakan ketika nangis bisa, itu jiwa, perasaan tersentuh bisa. Aduh lagunya melankolis banget ya, terharu loh. Itu belum tentu roh loh. Hati-hati. Makanya saya mau kita ini bisa bedain gitu loh. Mana roh, mana jiwa, mana tubuh. Saudara, saya pernah lihat orang
lihat konsernya Michael Jackson. Julio Iglesias itu idola saya dulu itu, zaman saya belum bertobat. Wise men say, itu lagunya. Only fools rush in. Nangis yang nonton, saudaraku. Itu kan dia Don Juan dia, saudaraku. Wah, dia menjatuhkan hati banyak wanita, saudaraku. Gak apa-apa, tak kasih contoh lagu itu kan orang bisa nangis coba itu. Wise, turun-turun. Say. Wah, istri saya nangis itu. Only fools, lagu melankolis, lagu romance. Rush in. Oh. For I can say apa? Falling in love. Saya ngomong sama istri saya loh ya. With you. Oh, ada dia gini ya. Loh, maksud saya mau ngasih contoh itu belum tentu roh gitu loh. Itu bisa jiwanya, perasaannya, emosinya tersentuh. Ya kan, saya nyanyi itu dia bisa, oh sayangku. Tapi ketika mungkin saya saat itu berbuat sesuatu yang menyakitkan, tiba-tiba bisa gak sayang lagi misalnya, atau bisa kecewa. Itu kan jiwa, emosi. Lah maksud saya mau tunjukkan lagu-lagu yang melankolis bisa bikin nangis, terharu. Tapi itu belum sampai roh, belum tentu, belum tentu sampai roh. Saya mau ngajak kita ini belajar ini praktek. Ya melalui pujian penyembahan itu sebenarnya bisa praktek manusia rohku ini yang mana ya gitu. Apakah rohku aktif ya, rohku tersentuh ya, rohku on ya, atau selama ini rohku off. Anda punya lampu kalau enggak diklik, dinyalakan akan mati, enggak ada gunanya. Enggak ada roh kalau enggak diklik, enggak di-on-kan juga enggak ada gunanya. Dan lihat cara kerjanya Tuhan kepada kita, ternyata melalui roh kita. Roh manusia adalah pelitanya Tuhan untuk menyelidiki lubuk hatinya. Roh itu bersaksi bersama-sama roh kita. Kalau roh kita enggak diklikkan, enggak di-on-kan, selamanya Anda enggak akan ngerti Tuhan itu seperti apa. Aku enggak merasakan Tuhan, ya akan seperti itu terus. Makanya saya mau mengajak melalui, ini enggak cuma pelajaran, praktekkan saudaraku. Amin saudaraku. Ya karena waktu yang lain sambil bangkit berdiri kita nyanyikan. Jangan bahas mensu, keliru ya. Ku mau cinta Yesus. Jadi mulut kita nyanyi, jiwa kita, pikiran kita, emosi kita terlibat. Gak apa-apa, silakan nangis juga gak salah. Tapi jangan berhenti di situ, sampai kedalaman hatimu, batinmu, rohmu tersentuh. Nanti minggu depan aja Pak. Bedanya roh sama jiwa itu apa? Hanya Alkitab yang bisa membedakan. Ada satu perubahan. Kok aku akan rasakan. Jadi gini, Tuhan itu memang tidak bisa dilihat. Allah itu roh tidak bisa dilihat. Ruah, pneuma, nafas, udara tidak bisa dilihat. Bahasa letterlexnya ya. Tapi bisa dirasakan. Bisa apa saudaraku? Dirasakan. Mari rasakan Tuhan. Rasakan Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku mau cinta Yesus segenap tubuhmu, kekuatanmu. Ku mau segenap jiwa, pikiran, akal, budimu pakai, gak apa-apa. Emosimu terlibat, gak apa-apa. Tapi jangan berhenti di situ. Segenap hati, segenap rohmu. Nyanyi, kasihi Tuhan, sembah Dia. Sampai di dalam hatimu, kedalaman hatimu. Selamanya ku mau cinta, ku mau cinta. Ayo belajar saudaraku. Sampai manusia rohmu, roh manusiamu, ku mau terbuka untuk rohnya Tuhan, untuk dipimpin oleh rohnya Tuhan, untuk dijamah oleh rohnya Tuhan. Siliber dan biar menguasai jiwa dan tubuhmu, dan kau hanyut tenggelam dalam hadiratnya, dalam hadirat Roh Kudus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa. Kita berkata, bukankah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan tubuhmu ini, saudaraku. Berikan semua yang terbaik. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu
Sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selama. Apa yang kau sedang katakan, saudaraku? Sungguh-sungguh dari hatimu. Sungguh-sungguh cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti, dari dasar hatimu yang paling dalam, katakan tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Jangan hanya mulut kita yang nyanyi, jangan cuma karena kita hafal lagunya, tapi segenap hati kita, kerinduan kita, segenap roh kita, katakan meskipun badai silih, dengan segenap iman kita, keyakinan kita akan janjinya, akan firman-Nya. Yesus selamanya. Sama-sama berseru, oh, iya. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Anda bisa memanggil Tuhan itu Bapa oleh Roh Kudus yang mengurapi roh Anda. Roh Kudus yang bersaksi bersama-sama roh kita. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku layakkan hidupku, ya Aba. Iraba syakara lama takanana lama sakara lama lama. Hikiraba lama shikina lama sandara lama 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 lama. Kira lama 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 lama. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba. Iraba syakara lama 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 lama. Salah satu cara mengaktifkan roh, saudara, coba tubuh kita kurangi, jiwa kita, rohnya kita lebihkan frekuensinya. Makanya kadang-kadang saya ngajak nyanyi dengan lembut, saudara. Jiwa kita tenang aja, kita tenangkan, biar roh kita muncul, on, aktif, bereaksi dengan roh Allah. Yes, saya merasakan beberapa orang ketika mulai mungkin menurunkan frekuensi jasmaniahnya, frekuensi jiwanya, nggak terlalu banyak mikir lagi. Berserah aja deh aku sama Tuhan. Aku mau percaya deh, itu iman. Roh, iman itu di roh, bukan di otak-otak, tidak sanggup. Coba belajar manusia roh mulai aktif, bangkit. Apa? Aku mau percaya. Bapa, kau baik. Bapa, ya Aba. Belajar, saudara. Yang di rumah silakan ambil waktu, tidak apa-apa, sambil mengikuti tuntunan ini. Belajar, saudara. Kita nggak cuman manusia itu, nggak cuman yang kelihatan tubuh ini saja, nggak cuman pikiran saja, akal saja, tapi juga ada rohnya. Saat Anda menyembah Tuhan, kita belajar untuk
roh kita terlibat, untuk roh kita terbuka untuk Tuhan. Kita menurunkan aktivitas jasmani kita, aktivitas jiwani kita, kita turunkan. Coba beri kesempatan aktivitas rohmu. Makanya kadang-kadang kalau datang pada Tuhan, makanya kenapa Yesus waktu ngajar, kalau kamu berdoa, jangan bertele-tele. Banyak orang mengira kalau karena banyaknya kata-kata doanya didengar Tuhan. Kalau kamu berdoa masuk pintu, masuk kamar, tutup pintu, kunci, diam. Bapamu di tempat yang tersembunyi akan menjawab kepadamu. Karena sesungguhnya sebelum kamu berdoa, Bapamu tahu apa yang kamu minta. Sebelum kamu berdoa, Bapa tahu. Makanya kadang-kadang kita perlu berdiam diri. Doa itu bukan cuma aktivitas kita banyak ngomong, banyak permohonan. Biar rohmu yang berdoa. Roma 8:26. Roh Kudus akan membantu kita dalam kelemahan kita. Karena sesungguhnya kita tidak tahu bagaimana caranya harus berdoa. Tidak tahu. Banyak orang sombong, merasa doanya bagus, puitis. Mereka berpikir dengan banyaknya kata-kata, indahnya kata-kata, doa itu sempurna. No, Alkitab tidak mengajar gitu. Malah mengajar kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Tetapi Roh Kudus membantu kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan, saudaraku. Itulah roh yang sedang berbicara. Dan ketika Roh Kudus berbicara, mungkin bahasa roh keluar. Tidak ada yang tahu, kita tidak tahu, tapi hanya Allah yang tahu. Bukankah kita berkata ketika kamu berbahasa roh, berdoa dalam roh, berdoa dalam bahasa roh. Sesungguhnya bukan kamu yang berdoa, tapi rohmu yang sedang berdoa. Memang waktu membatasi kita, tapi saya harap Anda praktekkan ini terus di rumah. Anda belajar. Mulai kurangi aktivitas jasmaniahmu. Pikiranmu. Bukan berarti tidak boleh pinter, tapi kadang kita terlalu liar, pikiran kita terlalu kemana-mana. Pikiran kita besar, tapi roh kita kecil. Apa artinya, saudara? Ada kalanya kita. Paulus itu contoh yang luar biasa. Aku lebih memilih dianggap bodoh bagi dunia ini. Padahal Paulus orang pinter, tapi aku punya hikmat Allah. Gak apa-apa. Kadang-kadang kita seperti bodoh, seperti tidak bisa berpikir. Kita hentikan aktivitas kita. Kadang kita punya banyak rencana. Aku mau ini, mau itu. Kita merasa pinter, kita bisa buat rencana. Satu kali kita akan kecewa karena kita gagal, rencana kita tidak seperti kita harapkan. Tapi mari belajar ketika di hadapan Tuhan. Kita buka hati untuk Tuhan. Bukan aku ya Tuhan, tapi Engkau ya Tuhan. Taruh hatimu, taruh pikiranmu, taruh rencanamu Tuhan. Taruh kehendakmu ya Tuhan. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Bukan rencanaku yang jadi, tapi rencana-Mu yang jadi. Bukan jalanku ya Tuhan, tapi jalan-Mu. Bukan pikiranku ya Tuhan, tapi pikiran-Mu. Inilah roh itu, roh manusia yang aktif itu. Dia menyerahkan. Aku mau berpikir pakai pikirannya Tuhan, apa yang Tuhan pikirkan, berikan Tuhan. Makanya Alkitab berkata, hendaklah dalam dirimu kau menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat pada Kristus. Taruh pikiran Kristus, pikiran Allah itu. Taruh perasaannya Allah itu. Pakai itu. Udah terlalu lama kita pakai pikiran kita sendiri. Kita pakai perasaan kita sendiri. Kita pakai keinginan-keinginan kita sendiri. Waktunya kita berhenti. Ya Aba, Bapa, ini waktunya kita. Aku tak menyerahkan. Kita mau pakai. Kita menjadi anak-anaknya. Hidup menurut kehendak Bapa. Pikirannya, rencananya Bapa. Serahkan saudaraku.
ini aku anak-Mu. Yesus adalah contoh yang sempurna sebagai manusia. Dia berseru, bukan kehendak-Ku, tapi kehendak-Mu yang jadi. Ya Aba, Bapa, ini aku. Bukan rencanaku ya Tuhan, tapi rencana-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Datanglah kerajaan-Mu. Thy kingdom will come, Thy will be done. Sesuai dengan rencana-Mu. Sekali lagi sebelum kita akhiri, ya Aba. Katakan, layakkan hidup sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang. Ya Aba, ya Bapa. Pakai Tuhan, pakai kami. Pakailah sesuai rencana-Mu. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, yang ada di gereja hari ini, yang ada di rumah masing-masing. Kami berdoa, kami bersatu hati berdoa. Kami sudah dengar firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat rencana-Mu yang indah Tuhan. Rencana-Mu yang ajaib, yang besar, yang sering tak terjangkau pikiran kami. Terlalu ajaib pengertian itu bagi kami. Tapi Tuhan memberikan kami iman untuk bisa menjangkaunya. Iman untuk bisa menerimanya. Menerima hikmat Allah. Kami sadar hikmat Allah tidak bisa kami terima dengan otak kami, akal kami, kepintaran kami. Tapi biarlah seperti firman-Mu katakan, orang benar hidup karena percayanya, karena imannya. Biar anak-anak-Mu di tempat ini, anak-anak-Mu yang mendengar pesan Tuhan hari ini, mereka adalah orang-orang benar yang hidup oleh imannya, oleh percayanya. Hidup berdasarkan iman, hidup berdasarkan percaya akan janji Tuhan, akan firman Tuhan, bukan berdasarkan melihat, tapi karena percaya. Mungkin mereka belum melihat masa depan yang cerah. Mungkin yang mereka lihat masih suram, bayang-bayang, gak jelas. Mungkin yang mereka lihat masalah, tantangan, kesulitan. Tetapi biarlah iman melihat. Oleh iman mereka, roh mereka melihat. Mereka dapat melihat kuasa Allah. Mereka melihat kasih Allah. Mereka melihat kebesaran Allah. Mereka dapat melihat rencana Allah yang penuh damai sejahtera, rencana keselamatan, hari depan yang penuh harapan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa, mereka sudah dengar firman, dan mulai hari ini mereka akan belajar untuk lebih peduli, memperhatikan bukan roh mereka, bukan cuma tubuh jasmani mereka saja, materi mereka saja, yang kelihatan saja, jiwaninya saja, akalnya saja, emosi perasaannya saja, keinginannya saja. Tapi mereka diingatkan hari ini untuk ingat bahwa mereka punya roh, nafas-Mu Tuhan yang dihembuskan, tercipta dalam hidup mereka, serupa dan segambar dengan Tuhan, benih dari sorga yang tidak bisa berbuat dosa lagi, yang selalu mau nurut. Roh itu penurut, roh itu maunya taat, itu selalu rindu mencari Tuhan, selalu rindu mendengarkan Tuhan, rindu dituntun Tuhan, dipimpin Tuhan, rindu mengikuti Tuhan. Biarlah semakin hari roh anak-anak-Mu di tempat ini tambah hari, tambah besar, tambah kuat di dalam nama Yesus Kristus. Roh-Mu, roh-Mu, roh manusia-Mu tambah besar, tambah hari, tambah kuat, bertumbuh, tambah peka, tambah dengar-dengaran dan suara Roh Kudus. Dalam nama Yesus, dan Kau akan taat. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat ibadah hari ini. Mari saudaraku, sebelum kita akhiri ibadah kita, angkat tangan saudara dan terima berkat Tuhan,
rahmat Tuhan. Tuhan melimpahi engkau dengan rahmatnya, kasihnya. Wajahnya dihadapkannya kepadamu. Dia menyinari engkau dengan cintanya. Memandang engkau dengan penuh cinta, penuh kasih, dengan penuh kelembutan. Dan berkata, engkau anakku, engkau anak-anakku, engkau anak-anakku, dan aku mengasihimu. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami mengucap syukur, dan biar anak-anakmu ini engkau pimpin. Rohmu akan memimpin mereka untuk berjalan di jalanmu, jalan kebenaranmu. Kalau ada yang menyimpang, mereka akan kembali kepada jalanmu Tuhan. Karena mereka anakmu, mereka akan kembali kepadamu. Anak yang hilang akan kembali kepada bapaknya. Domba yang tersesat akan dicari dan akan kembali kepada gembalanya. Dirham yang hilang akan dicari sampai ketemu. Tidak ada satupun, aku berdoa, tidak ada satupun anak-anakmu yang terhilang ya Tuhan. Kalaupun ada sempat yang terhilang, tersesat, akan kau dapatkan kembali kepadamu Bapa di sorga. Itu karena cintamu, karena kasihmu. Di dalam nama Yesus Kristus, yang percaya Bapa mengasihimu, Bapa mengasihi kita dengan sempurna. Yang percaya disertai, dikasih, diberkati Tuhan dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.